Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat berlian Masemba dimanapun Anda berada, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa hingga hari ini, baik itu nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita untuk menghitungnya, sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat berlian Masemba rahimakumullah wa as'adakumullah. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membawakan sebuah tema, yaitu jangan tinggalkan Al-Quran selepas Ramadan. Sebelum menuju ke arah tema yang tadi kami sebutkan, perlu kami informasikan dan meluruskan terkait Al-Quran, wabil khusus terkait sejarah turunnya Al-Quran, yaitu tentang nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan turunnya Al-Quran. Pemirsa berlian Masemba rahimakumullah, proses turunnya Al-Quran itu setidaknya melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu Allah menurunkan Al-Quran dan disimpan di lauhul mahfuz. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Buruj ayat 21-22, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran pertama kali itu diturunkan ke lauhul mahfuz. Setelah itu, proses yang kedua, baru setelah dari lauhul mahfuz, diturunkanlah ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Kapan terjadinya proses penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Inilah yang kemudian disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan inilah pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Dalam Quran surat Al-Qadr juga disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah kemudian bertanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Al-Quran secara utuh diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan kita mafhumi bersama, malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu pastinya kapan. Di tanggal berapa Ramadan, tidak ada yang tahu. Maka Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, Allah itu menyembunyikan beberapa hal, di antaranya adalah katama Lailatul Qadri. Allah menyembunyikan kapan itu Lailatul Qadar. Proses dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah
itu pada malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran turun secara daf'atan wahidatan, secara sekaligus. Hadirin pemirsa berlian Masemba rahimakumullah. Lalu proses yang ketiga, ini yang sering diartikan oleh masyarakat kita sebagai peringatan nuzulul Quran, yang sering diperingati pada malam 17 Ramadan. Apa yang turun pada malam 17 Ramadan itu bukan Al-Quran secara keseluruhan, tetapi yang turun pada malam 17 Ramadan yaitu proses yang ketiga, dari Baitul Izzah, dari langit dunia, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tepatnya pada malam 17 Ramadan. Saat itu Nabi Muhammad sedang bertahannuts di Gua Hira. Lalu turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Di situ disebutkan nazala bihi ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah itu adalah Ruhul Amin, yaitu gelar dari malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada hatinya Nabi Muhammad, litakuna minal munzirin, agar Nabi Muhammad itu menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan peringatan kepada umatnya. Kemudian bilisanin arabiyyin mubin, Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Pemirsa berlian Masemba rahimakumullah. Jadi untuk meluruskan pandangan bahwasanya nuzulul Quran yang diperingati setiap malam 17 Ramadan itu adalah berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yang dibawakan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Hadirin berlian Masemba rahimakumullah. Lalu apa relevansinya dengan tema jangan tinggalkan Al-Quran selepas Ramadan? Kita tahu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan kitab-kitab yang lain pun sebelum kitab Al-Quran itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pasti kita mempunyai semangat, motivasi berlebih untuk berinteraksi secara lebih intens dengan Al-Quran. Tetapi harapannya, tujuan daripada puasa sebetulnya adalah la'allakum tattaqun, senantiasa kita bertakwa dimanapun dan kapanpun. Maka selepas Ramadan jangan kemudian sampai kita tinggalkan Al-Quran, kita jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu fungsinya setidaknya kalau kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu memiliki 3 fungsi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama adalah hudan, sebagai petunjuk. Kalau kita ingin hidupnya selamat di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk hidup yang lurus, yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan, maka kita harus berpedoman dengan Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Lalu yang kedua, Al-Quran juga sebagai penjelas. Penjelas tentang berbagai hukum, penjelas tentang berbagai masalah keagamaan. Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas sudah memberikan jawabannya. Karena Al-Quran itu sifatnya sholihun likulli zamanin wa makanin. Akan senantiasa relevan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Lalu yang ketiga, Al-Furqan. Al-Quran itu sebagai pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang salah dan yang solih. Pembeda antara yang betul, yang baik, dan yang buruk. Pemirsa berlian Masemba rahimakumullah. Jangan sampai sekali lagi kami sampaikan, kita jauh dari Al-Quran. Dalam Quran surat Toha disebutkan ayat 124 itu mengatakan seperti ini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
Dalam tafsir Jalalain disebutkan, zikri disebut di situ adalah Al-Quran. Barang siapa yang hidupnya berpaling dari Al-Quran, dia jauh dari Al-Quran, dia tidak pernah membacanya, dia enggan untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran, maka konsekuensinya adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Maka kehidupannya itu akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dhanka itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, susah. Selalu ada problem dalam hidupnya. Lalu kemudian konsekuensi selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, berpaling atau jauh meninggalkan Al-Quran, maka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian di ayat selanjutnya, orang tadi itu protes kepada Allah. Ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku itu melihat selama di dunia. Lalu apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Itu karena ulahmu. Itu karena perbuatanmu. Selama di dunia Al-Quran sudah ada di hadapanmu, Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kehidupan kamu, tapi kamu tidak pernah mau berinteraksi, tidak mau mengikuti pedoman Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka rasakanlah konsekuensinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Ketika kamu lupakan Al-Quran, maka kami juga akan melupakanmu nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah tafsir disebutkan, buta di situ maksudnya adalah dia tidak tahu mana arah menuju jalan kehidupan ke surga. Sehingga dia buta arah, tidak tahu. Ya akhirnya tidak jadi ke surga. Nah, jadi konsekuensinya di dunia akan diberikan kesulitan hidup, di akhirat pun lebih dari itu. Dia tidak tahu kemana kehidupan selanjutnya. Wabil khusus fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan, dia tidak akan merasakan itu. Maka pemirsa berlian masyaallah rahimakumullah wa sadakumullah, di momentum Ramadan ini, di menjelang akhir di bulan Ramadan, mari kita sama-sama evaluasi diri kita masing-masing, introspeksi, kita bermuhasabah. Sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Qiraah kita, membaca kita sudah sampai mana? Tilawah kita, mempelajari isi kandungan kita, Al-Quran itu sudah sampai di mana? Lalu kemudian mengamalkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu sudah sampai mana? Harapan kami, mudah-mudahan kami dan generasi setelah kami menjadi generasi yang Qur'ani, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa didekatkan dengan Al-Quran, yang senantiasa kemana-mana membawa ruh Al-Quran, sehingga hidupnya senantiasa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.